Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kata hikmah dari seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, "Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma ulima fastadalla bidzalika ala wujudi jahli." Kata beliau, siapa saja yang menjawab semua apa yang ditanya, menyampaikan apa yang ia ketahui, maka sesungguhnya hal itu menunjukkan kebodohannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kata hikmah di sini mengatakan bahwasanya orang harus hati-hati dalam menjawab persoalan agama. Tidak boleh seorang itu tergesa-gesa, terburu-buru menjawab semua pertanyaan hukum agama. Para ulama-ulama kita, para salaf-salaf kita telah memberi teladan. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka tidak dijawab. Dan apabila persoalan itu dikuasai, diketahui, maka mereka menjawabnya dan harus dijawab. Karena tidak boleh menyimpan ilmu, itu tidak boleh. Imam Malik dikisahkan pernah ditanya dengan 30 pertanyaan tentang hukum, tapi beliau hanya menjawab 3. Sisanya beliau mengatakan la adri. Waktu itu ada sekelompok orang dari penduduk Irak datang kepada beliau yang menyampaikan pertanyaan yang jumlahnya 30 pertanyaan tentang hukum. Beliau hanya mampu menjawab 3 pertanyaan. Kemudian orang Irak itu mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, bagaimana nanti orang akan mengatakan kalau kami menyampaikan bahwa engkau tidak bisa menjawab dari 30 pertanyaan, engkau hanya bisa menjawab 3 pertanyaan. Apa kata orang nanti di luar sana?" Justru kata Imam Malik, sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka bahwasanya Malik tidak bisa menjawab, la adri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasanya para ulama salaf itu ketika ditanya satu persoalan hukum, maka mereka melemparkan kepada ulama yang lainnya. Ulama yang lainnya melemparkan kepada ulama yang lainnya, dan seterusnya sampai kemudian dilempar kepada qadhi, hakim, supaya ada keputusan di situ. Inilah tradisi akhlak para ulama-ulama kita. Mereka tidak memaksa diri, mereka tidak merasa pintar. Tidak ada perasaan dari mereka kalau saya tidak menjawab maka orang akan mengatakan bodoh. Tidak ada pertanyaan kecuali itu dijawab dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak tahu, maka mereka dengan jujur, dengan hati yang paling jujur, mereka mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian kalau orang memaksakan untuk menjawab semua pertanyaan, padahal ilmu itu cukup luas, sedangkan ilmu kita itu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita diberi ilmu oleh Allah itu kecuali sedikit. Kalau semuanya dijawab, berarti dia menguasai semua ilmu. Nah, maksudnya di sini adalah kita hati-hati, terutama persoalan hukum. Hati-hati, jangan asal menjawab, jangan asal menyampaikan
padahal tidak paham, belum menguasai, itu harus hati-hati. Kemudian beliau mengatakan termasuk orang bodoh adalah mu'abbiran an kulli ma ulima. Apa yang ia ketahui semua disampaikan. Dalam konteks ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa ilmu itu yang sifatnya asrar, sifatnya rahasia. Kalau ilmu itu sifatnya rahasia, seperti ilmunya para aulia, itu tidak semuanya bisa disampaikan kepada awam. Ya, maka harus disimpan. Maka jangan ceritakan, maka jangan sampaikan, karena bisa salah paham. Artinya apa di sini? Sampaikanlah ilmu sesuai dengan kadar kemampuan mereka, kemampuan masyarakat, kemampuan orang kita ajar. Ya, jangan kita memiliki pengetahuan yang banyak, kita semua sampaikan sehingga orang itu tidak paham apa yang kita sampaikan itu apa. Maka di sini penting mengetahui apa saja yang termasuk hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Ini kata Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menceritakan tidak semua ilmu para aulia itu harus disampaikan, harus ditulis, harus diterangkan. Ada beberapa aspek yang itu menjadi simpanan mereka. Ada perkataan seorang ulama mengatakan qulubul ahrar kuburul asrar. Jadi hati orang-orang merdeka, maksudnya hati orang-orang merdeka, hati para aulia, orang-orang suci, hatinya suci, yang dekat dengan Allah, yang ma'rifah kepada Allah, adalah kuburan rahasia-rahasia. Maksudnya adalah rahasia-rahasia yang terpendam di situ. Jadi di dalam dada mereka tersimpan rahasia-rahasia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diungkapkan, yang tidak mungkin untuk disampaikan kepada para awam. Malah apabila disampaikan kepada masyarakat awam, maka ini namanya khianat. Karena